Oke, Kalila dan Rizky selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas Math Master. Boleh ya Kalila sama Rizky kalau bisa dinyalakan kameranya, bisa dinyalakan supaya nanti Missnya bisa lihat ekspresinya juga ya. Oke, jadi Besok eh, malam nih habis foto nggak botak. apa-apa. Kamu potong botak. Nggak apa-apa Iya, kali. pas skip. Oh, kamu ikut paskib. Wih, keren. Jadi apa nih Rizky di paskib? Eh, Pengibar. Wah, hebat banget. Makanya dibotak ya. Ya, Nggak apa-apa kali, boleh dinyalain aja. Gak usah malu sama Mi sama Kalila ya. Kita kan satu tim nih, it's okay. Oke deh teman-teman, jadi hari ini kita akan memasuki lagi ya untuk mempelajari logika matematika. Kita sudah masuk di pelajaran 12 ya, nggak kerasa nih teman-teman udah di pertemuan 12 aja. Jadi di pertemuan ini nantinya kita juga akan membahas beberapa segmen ya dari perhitungan lisan. Lalu kalau hari ini kita akan belajar fokusnya lebih ke poligon ya teman-teman. Dan juga nanti kita, oh sampai itu aja, sampai poligon berarti ya. Jadi hanya ada perhitungan lisan dan juga poligon. Namun untuk latihannya di sini juga seperti biasa ya teman-teman ya. Nantinya akan ada beberapa soal, ada beberapa soal yang terpilih seperti perhitungan lisan, tahapan utama, poligon dan juga apa ya namanya tuh matematika yang menyenangkan gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja nggak apa-apa. Mungkin nanti Raka akan masuk ya, akan menyusul. Di pelajaran 12 ini, sekarang kita mau lihat dulu. Oke, kita masuk dari perhitungan lisan. Kalau di minggu lalu itu kita sudah mempelajari ya di perhitungan lisan terkait bagaimana cara kita untuk prioritaskan ya dan membaca soal untuk menghitung nih biasanya ada langkah-langkahnya ya misalnya dari kiri ke kanan lalu difokuskan kepada ah, tanda kurung dan juga perkalian atau pembagian terlebih dahulu seperti itu. Dan hari ini di perhitungan lisan kita akan mempelajari tentang perkalian. Di sini ada trik ya terkait perkalian. Nah, mungkin Missnya paham bahwa Rizky sama Kalila kayaknya udah hafal ya untuk perkalian dari perkalian 1 sampai 9. Tapi di sini Missnya mau kasih tips nih untuk teman-teman ya, untuk Rizky dan juga Kalila bagaimana cara kita misalnya lagi blank gitu ya kan kadang kita kalau ngerjain olimpiade ataupun ada ujian itu kita suka blank. Duh, perkalian ini kali ini berapa nih gitu ya. Nah, ini ada suatu tips di mana kalau teman-teman lagi lupa untuk perkaliannya gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Ingatlah bahwa perkalian adalah penjumlahan yang diulang. Contohnya di sini ada 4 kali 6 berarti 4 ditambah 6, 4 tambah 6. 4 ditambah 4 selama 6 kali ya, teman-teman. Yang 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Pengulangannya, penjumlahannya itu 6 kali dari 4. Itu sebabnya kalau di sini ya, ada contoh soal 7 dikali 9, yang dimana 7-nya itu ditambahkan sebanyak 9 kali. Seperti itu. Nah, tipsnya di sini, supaya nanti teman-teman nggak lupa gitu ya, misalnya teman-teman bingung atau lupa perkalian 7 kali 9 gitu. Nah, di sini ada suatu tips di mana kalian kalau bisa dikalikan 10 dulu. Karena dari 10 ke 9 itu kan nggak jauh ya teman-teman ya. 7 ke 10 itu, 10 ke 9 itu nggak jauh, cuman beda satu angka. Seperti itu. Sehingga kalau teman-teman lupa 7 kali 9 itu berapa, di sini ada tipsnya di mana teman-teman harus mengkalikan dulu dengan 10. Kalau dikalikan 10 kan sama aja kayak 7 kali 1, tapi ditambahkan 0 di belakangnya ya. 7 kali 1 sama dengan 7, berarti kalau dikalikan 10 jadinya 70. Seperti itu. Sedangkan kalau dikali 9, dia itu berarti 7-nya nanti kita kurangi 1 nih. Yang tadinya kalau perkalian 10 itu 7-nya ada 10, tapi di sini kan ditanyanya perkalian 9. Ya udah, dari 70 tadi, ya hasilnya kan tadi 70 dikurang 7. Supaya nanti penjumlahannya ini hanya terdapat 9 kali. Dan kita bisa mendapatkan hasil dari 7 kali 9. 70 kurang 7. Ingat, kalau 10 dikurang 7 itu pasti udah ada di luar kepalanya teman-teman ya. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Karena kalau 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemarin ya kita sudah ingat dan hafalkan ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita kurang 70 dikurang 7 sama dengan 60 ti
Ya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lupa atau lagi ngeblank gitu, caranya gitu. Teman-teman kalikan dulu dengan 10 supaya mudah ya, karena 7 kali 10 itu 10. Tinggal kita kurangi supaya penjumlahannya itu hanya 9 kali atau 9 kali pertambahan ya penjumlahan. Berarti kita kurangi 70 kurang 7 sama dengan 63. Seperti itu. Ini bisa kita terapkan itu bisa beberapa menit aja teman-teman ya. Nah, kalau 8 gimana, Miss? Kita lihat ya. Saat mengalihkan dengan 8, kita bisa melakukan hal yang sama. Perkalian adalah penjumlahan berulang yang artinya kalau 7 dikali 8 sama dengan 7 ditambahkan selama 8 kali banyaknya gitu ya untuk 7 kali 8. Tapi kalau mau cara tips yang tadi sebelumnya, berarti teman-teman kalikan 10 ya. 7 kali 10 sama dengan 70, tinggal dikurang 7. Tadi adalah 63, tapi berarti itu 7 kali 9 tuh 63. Kita kurangi lagi 7 lagi biar dia ada 8 kali aja untuk penjumlahannya. Berarti 70 dikurang 7 tadi 63. Lalu dikurang 7 lagi, 63 dikurang 7 sama dengan 56. Lupa, misalnya tadi mau nyebut 54, salah ya, 56 ya teman-teman. Gitu. Tapi misalnya sangat merekomendasikan kalau misalnya lupa itu dikali jangan jauh-jauh dari 10 gitu ya. Contohnya ada 8, ada 10, nah ada 8 ada 9 karena itu kan gak jauh ya, cuman dua selisih dari 10 gitu. Jadi kalau bisa tips yang tadi itu berlaku kalau misalnya memang dia angkanya dekat dari angka 10. Gitu ya. Jadi di sini cara untuk mengalihkan bilangan 9 dalam dua langkah adalah kita kalikan bilangan tersebut dengan 10, lalu kita kurangi ya. Oke, lalu kita kurangi hasilnya bilangan tersebut. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita mau coba hitung ya. Yuk, Rizky sama Kalila bisa dibuka dulu mikrofonnya ya. Berarti kalau 6 kali 9 nih berapa nih hasilnya teman-teman? 6 kali 9. Ada yang udah tahu hasilnya? 6 kali 9. lima 54. Oke, Rizky 54. Kalau Kalila berapa Kalila? 54. 54 juga. Oke deh. Baik, coba kita lihat ya. Sekarang kita cek apakah benar 54. Kita kalikan dulu. Berarti 6 dikali 10 kayak tadi ya. 6 kali 10 adalah 60. 60 sekarang dikurang dengan 6. 60 dikurang 6. Ingat-ingat ya, 5 tambah 4 adalah 10. Eh, sorry, 6 tambah 4 adalah 10. Berarti kalau 60 dikurang dengan 6 sama dengan 54. Betul. Ini juga nih kali 9 ya. Caranya juga masih sama teman-teman. Kita kalikan dulu 4 kali 10 dikurang dengan 4. Berarti hasilnya adalah 30 kan? Nah, gitu. Ini juga 8 kali 9. Easy ya kayak tadi ya. Dikalikan dulu jadi 10, 80. 80 dikurang 8 sama dengan 72. Wah, gitu ya. Oke, sekarang misalnya mau Rizky sama Kalila silahkan bisa pergi ke platform. Kita coba Jangan kerjakan buka. perhitungan lisan. Jangan buka. Hmm, silakan teman-teman bisa pergi ke platform di course ya. Lalu teman-teman bisa pergi ke bagian yang ini, matematika. Share screen nggak, Miss? Boleh yuk karena masih ada Rizky dan Kalila ya. Oh, Misalnya mau kasih unjuk sesuatu dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ini nih bisa explore ya di Algonova ya. Teman-teman bisa pergi ke main nih di Algonova. Kalau teman-teman belum Oke. get reward ya, di sini diambil dulu nih rewardnya. Karena lumayan nih teman-teman. Rewardnya ini bisa digunakan untuk bisa memperkeren avatar kita gitu ya. Jadi nanti di sini ada avatar kita nih yang nantinya kalau goals dan achievement ini saat teman-teman mengerjakan tugas-tugas di Algonova nantinya bisa di redeem ya untuk rewardnya dan nanti teman-teman bisa gunakan untuk memperkeren avatar kita. Avatar kita itu nanti bisa terlihat ya kalau misalnya teman-teman mengupload atau misalnya lagi coba-coba belajar mencoba coding ya. Kalau matematika sayangnya belum ada ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau upload suatu games atau misalnya lagi coba-coba coding gitu ya. Karena di sini ada laboratori, teman-teman kalau mau coba-coba coding ada di sini ya. Walaupun kita matematika, kalau mau coba coding, coding boleh nih teman-teman. Ada di sini namanya Create.
project ya. Lalu teman-teman upload di community, itu nanti avatar kita akan terlihat. Jadi stand out orang-orang kayak makin tertarik. Wah, dari avatarnya aja keren nih. Berarti gamesnya kayaknya juga keren. Gitu ya. Sekilas info aja. Karena takutnya sayang ya teman-teman belum diambil tuh rewardnya tuh untuk memperkeren avatarnya. Oke? Wah, ini dia Raka. Oke, kalau gitu silakan teman-teman bisa langsung kerjakan di lessonnya. Sekarang kita lesson 12, lalu kita kerjakan dari nomor satu perhitungan lisan. Yuk silakan teman-teman kerjakan. Waduh, file to load. Kenapa nih? Kita refresh dulu. Halo Raka, selamat datang. Raka gimana kabarnya hari ini? Sehat? Gitu ya. Oke, silakan untuk Rizky, Kalila, dan Raka boleh sambil share screen. Kita share screen bertiga aja. Ya, oke, Kalila udah share screen. Nice. Silakan, yang lain juga ya, boleh sambil share screen ya. Mm-mm. Oke, nice. Boleh langsung kerjakan aja ya Raka ya. Langsung disimak aja kita lagi kerjakan perhitungan lisan nomor satu di lesson 12. Oke Raka, silakan. Gimana, Miss? Oke, Raka sudah buka platform call. Ya, itu nomor 12 betul. Raka bisa klik nomor 12. Kalau sudah klik nomor satu. Ya, silakan. Boleh dikerjakan ya. Ini masih dalam perkalian dan juga cara untuk membaca soal ya. Kalau ada beberapa perhitungan itu prioritaskan yang mana dulu. Gitu ya. Ih, kalau Rizky lagi coba avatar ya. Wih, keren. Avatarmu keren nih. Lanjut. Silakan ya kalau sudah boleh kerjakan perhitungan lisan. Ya. Makasih. Allah. Miss Nia beri waktu ya. Miss Nia beri waktu hingga pukul 7:23. Semangat kerjakan teman-teman. Ya, Miss Nia nggak mau ganggu dulu teman-teman. Coba kalau misalnya sekali masih ada salah, nanti teman-teman info Miss ya. Supaya nanti jangan keburu salah dulu. Karena memang dia hanya 2 kali percobaan ya. Sayangnya kalau matematika gitu. Silakan teman-teman. Miss, Iya, kenapa? eh, aku kalau share screen kok kayak agak nge-lag gitu ya, Miss? Oh iya, ya udah boleh kalau mau sambil stop share screen, tapi nanti di akhir boleh share screen lagi ya Rizky ya. Oke, Miss. Oke, kalau ada pertanyaan juga boleh. Kalau ada pertanyaan, ada kendala, boleh banget ya Rizky ya. Langsung infokan Miss. Silakan. Hingga pukul 7:23 ya. Berarti 6 menitan lagi. Semangat teman-teman. Biar fokus dulu, sengaja Missnya nggak interupsi dulu ya. Silakan.
Wah, oke. Kalau Kalila udah 2 kali percobaan ya? Atau belum? Oke, Baru sebentar. satu. Baru satu. Oke, coba ya. Nah, untuk Kalila, di sini berarti kalau bertemu soal seperti ini, coba Kalila buka dulu, adalah kita menyelesaikan yang ada di dalam kurung dulu ya. 13 dikurang 5 sama dengan 2. 13 kurang 5. 13 kurang 5 kok 12? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8. Berarti 48 dibagi 8 sama dengan berapa kali lah? 6. 6. 6, betul. Silakan. Nah, kalau yang seperti ini, Kalila bisa prioritaskan atau hitung terlebih dahulu yang perkaliannya dulu nih. 8 dikali 7 sama dengan... Miss, aku salah sekali. Oke, nanti Missnya lihat ya, jangan dikumpulin dulu ya untuk yang salah kedua ya, yang soal kedua ya. 8 kali 7 sama dengan 46. 56. 6. Iya, berarti ditambah 2 jadinya 58. Yuk, tambahin. Oke, kalau sudah yang di sini ya, kalilah ya, sama, dikali dulu. 9 dikali 4 sama dengan tiga 28. puluh enam. Betul. Lalu 40 dikurang 36 sama dengan 4. 4. Betul. Silakan, kalilah bisa tambahin ya. Betul. Oke, kalau yang ini semuanya ada di dalam kurung. Cara bacanya, langkahnya adalah kalilah hitungnya dari kiri ke kanan. Nah, oke, dari yang di dalam kurung pertama. 6 ditambah 2. 6 tambah 2 sama dengan 2, 6 tambah 2 sama dengan 8. Iya, betul. Lalu, sekarang kita selesaikan di dalam kurung yang kedua. 19 dikurang 14 sama dengan Wah, iya, tinggal dikali deh. 8 kali 5 sama dengan 10. 40. Oke, coba ya, di checklist ya. Kayaknya udah bener nih. Oke, mantap. Lanjut. Kerjakan nomor 2. Semua bilangan yang mempunyai 40-an atau 4 satuan. Kira-kira yang mana? Yang ada empatnya, pokoknya. Baik itu puluhan atau satuan. Coba sekarang Miss cek punya Raka ya. Punya Raka juga sama. Di sini 7 kali 8 dulu ya, pertama ya. 7 dikali 8 sama dengan 56. Betul, 56 ditambah 2, 58. Oke, yang ini juga sama Raka. Kali dulu, 9 kali 4 sama dengan 36. 36. 40 dikurang 36 sama dengan 4. 4. Pintar. Ya, silakan. Boleh lanjut nomor 2. Kalau Rizky gimana? Aman tadi nomor 1 Rizky? Hei, kalau Rizky nomor 1 amankah? Apa, Miss? Nomor 1 tadi sudah selesai? Aman? Aman. Oh, Sudah nomor 3. wow, udah nomor 3. Keren. Good. Lanjutin ya. Hebat nih, Rizky udah cepet nih cara untuk kerjakannya ya. Kalila juga tadi beberapa udah benar tuh. Waduh, Kalila udah nomor 4. Good. Hebat, bener ya. Kalila juga udah keren banget untuk menghitungnya, udah paham cara untuk menghitungnya ya. Walaupun Kalila kemarin 2 hari nggak masuk nih, tapi Kalila bisa ya untuk menghitungnya, untuk prioritaskan yang mana itu udah paham nih. Keren Kalila. Kalau Raka juga tuh, tadi yang salah cuma 2 ya. Good job Raka. Raka juga udah paham cara untuk membaca soalnya. Oke, silakan dilanjutin lagi. Nah, kalau yang nomor 4 ini Kalila, jadi di sini angka-angkanya itu bisa dibagi oleh 2 dan juga bisa dibagi sama 9. Contohnya, 72 kira-kira bisa dibagi sama 2 nggak? 72 dibagi 2 sama dengan 3. 3 itu 6, lalu ada 12, 36. Oke, dia bisa dibagi sama 2. Berarti ini termasuk nih, 72 ya. Lalu kalau dibagi 9, 72 dibagi 9 sama dengan adalah 72 kali 9, 72 bagi 9 sama dengan 8, betul. Nah, gitu. Jadi harus bisa dibagi sama 2, harus bisa dibagi sama 9. Kalau 81 dia nggak bisa dibagi sama 2 ya.
20 nggak bisa dibagi sama 9 nih sayangnya. 40 pun juga sama. Kalau 54, kalau 54 menurutmu bisa dibagi dua nggak? 54 itu berarti 7. Oh, bisa dia. 54 dibagi 9, 6. Oke, kalau 6 nggak bisa tadi, 81 nggak bisa, 58 kalau 2 bisa ya, tapi kalau 9 nggak bisa nih. 20 nggak bisa, 40 nggak bisa, 40 nggak bisa, 27 nggak bisa. Oke, berarti jawabannya hanya 72 dan 54. Oke, good. Kalila udah nice job Kalila. Udah selesai semua ya. Caranya seperti itu kalau bertemu soal yang seperti itu ya. Wah, Raka juga udah bisa nih. Wah, keren. Walaupun Miss-nya nggak bantu, tapi Raka bisa ya. Artinya Raka udah paham nih untuk cara menghitungnya ya. Nice job. Kalau Rizky gimana? Nomor 4 tadi udah? Nih izin stop share screen dulu ya. Rizky nomor 1 perhitungan Miss, lisan sudah? Mm-mm. kalau pertanyaannya sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari Mm-mm. 27 tetapi kurang dari 72, Mm-mm. berarti 27-nya termasuk ya, Miss? Nggak usah. Karena kan dia lebih ya. Lebih dari 27 gitu. Jadi 27 nggak usah masuk. Gitu ya. Sama 72-nya? 72-nya juga nggak usah masuk. Gitu. Oh iya. Iya. Makasih, Miss. Sama-sama. Nanti Rizky kalau udah boleh bilang ya. Kalila sama Raka karena sudah boleh kalau mau istirahat dulu ya. Silakan kalau Aku mau minum. sudah, Miss. Oh, Raka juga, Rizky udah juga Udah. semuanya? Oke, mantap. Udah. Teman-teman, ya karena kalau di kelas grup ini ada istirahatnya, boleh ya. Teman-teman kalau mau minum dulu, mau ke toilet dulu boleh. Miss Nia beri waktu 4 menit lagi, berarti nanti pada pukul 19.30 kita lanjut pelajarannya ya. Boleh teman-teman kalau mau istirahat dulu, silakan ya. 4 menit waktunya dari sekarang. Silakan mau minum dulu, mau ke toilet, mau stretching dulu, boleh banget. Biar nanti kita fokus lagi ya, balik lagi mood kita untuk bisa mempelajari hal yang baru, yaitu poligon ya. Silakan. Mm-mm.
Oke, teman-teman, kita balik lagi ya. Sudah di pukul 7.30, kita lanjut untuk mempelajari apa itu poligon. Sebelumnya kayaknya kita juga sudah pernah ya untuk membahas sedikit nih sekilas tentang poligon. Hari ini kita akan fokuskan untuk mempelajari materi poligon ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Rizky, Raka, sama Kalila boleh ya? Nanti bisa di-unmute dulu, kita mau diskusi nih seperti biasa. Kira-kira bangun apa yang kalian ketahui di sini? Dari yang nomor satu dulu, kira-kira ini bangun segi berapa teman-teman? Nomor satu, segi berapa ya? Ada yang masih ingat waktu itu materinya? Segi, segitiga. Segitiga, betul ya. Kenapa segitiga nih? Karena dia sudutnya itu ada tiga. Satu, dua, tiga. Oke, berarti kalau gitu yang nomor dua ini segi berapa teman-teman? Yang nomor dua ada segi berapa nih? Segi berapa nih guys? Nomor dua berarti nih. Segi 6. Segi 6. Betul juga ya Raka ya. Karena dia sudutnya ada 6. Dan yang terakhir, ada segi berapa nih? Yang nomor 3. Segi 4. Segi 4. Betul ya. Jadi kalau poligon itu bangunan yang biasa kita sebut segi itu karena dia memiliki sudut yang memang jumlahnya. Segitiga berarti karena dia sudutnya 3. Segi 4 karena sudutnya 4. Segi 6 karena sudutnya 6. Nah, di sini ya teman-teman ya, segi 4 memiliki 4 sudut, yaitu yang satu, 2, 3, 4. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah seperti gambar layang-layang ya teman-teman ya. Kalau yang ini berarti ada berapa nih? Ada 6 juga ya, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah segi 6 karena dia memiliki 6 sudut. Oke, sekarang kita mau mempelajari tentang keliling dari sebuah poligon ya, teman-teman ya. Di sini ada yang namanya sisi. Sisi itu adalah yang garis nih, teman-teman. Garis ini namanya adalah sisi ya, teman-teman ya. Untuk di sekelilingnya ini kan ada garisnya tuh. Nah, garisnya itu adalah namanya adalah sisi gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan tugas-tugas yang ada di PowerPoint dulu ya. Rizky sama Kalila juga boleh kalau mau join ya, langsung kita diskusi. Oke, nomor satu, temukan keliling segi 5. Kira-kira untuk menentukan keliling bagaimana caranya ya? Ada yang tahu? Rizky, Raka, dan Kalila? Sisi kali sisi. Oke, kalau Raka sisi kali sisi. Kalau Rizky dan Kalila untuk menemukan keliling ini bagaimana caranya nih? Menurut Rizky dan Kalila? Sama, Miss. Kalau Rizky dikalikan juga, ya. Kalau Kalila, ya apa ini untuk mencari keliling? Sama. Sama. Oke, ternyata untuk mencari keliling dari segi 5, yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan semua sisinya. Ya, kalau kali itu kalau kita mau mencari luas, teman-teman. Kalau keliling, kita harus mencari hasil dari penjumlahan sisi-sisinya gitu. Karena kan kalau keliling seperti ini ya bentuknya ya. Jadi, Kita mengitari dari bentuknya. Seperti itu. Jadi untuk keliling berarti kita harus menjumlahkan semua angka-angka yang ada di sisinya. Berarti angka yang ditemukan ada angka berapa? Ada angka 3, angka 1, angka 3, ada angka 4, dan ada angka 5. Itu yang kita temukan ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita tambahkan semuanya itu keliling dari segi 5 ini jumlahnya adalah 16 cm. Gitu ya teman-teman ya. Tugas nomor 2. Panjang suatu persegi panjang adalah 16 cm. Ini adalah panjang. Lalu lebarnya adalah 14 cm. Berapakah keliling persegi panjang? Berarti kalau di sini bagaimana nih teman-teman? Hanya diketahui adalah panjang ya. Panjangnya itu 16 dan lebarnya adalah 14. Berarti kelilingnya berapa? Ada yang masih ingat rumus dari keliling persegi panjang? Rizky, Kalila, Raka, rumus dari keliling persegi panjang apa ya? Keliling sama dengan 2
dikali, mana nih? Coba Misnya lihat. Lupa Miss Rizky. Iya, keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Tapi panjang dan lebarnya itu ada di dalam kurung. Ayo, kita kemarin udah belajar ya. Berarti kalau di dalam kurung, kita hitung yang di dalam kurung dulu, baru yang di luarnya. Itu ya. Ini adalah rumus dari keliling persegi panjang, teman-teman. 2 dikali panjang ditambah lebar. Di sini panjang dan lebarnya sudah diketahui, yaitu 16 dan juga 14. 16 ditambah 14 sama dengan 10, 2, 30. 30 dikali 2 sama dengan 60 ya, 60. teman-teman. Benar, 60. Kalau di sini ya, teman-teman ya, kalau dari materinya, dia itu harus ditambahkan satu persatu ya, sesuai dengan keliling tadi. Kalau mau mengetahui keliling kan berarti kita tinggal tambahkan sisinya ya. 16 ditambah 16, 14 tambah 14. Itu juga boleh. Tapi kalau memang teman-teman lebih suka pakai rumusnya yang tadi ya. 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita tambahkan dulu panjang dan lebar, baru dikali dengan 2. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 3. Kita sampai 3 aja ya untuk contohnya ya, baru kita kerjakan soal. Maria memutuskan untuk menghias sapu tangan persegi dengan menjahit pita di sekeliling sapu tangan. Dia mengukur panjang sisi sapu tangan dan mendapatkan 15 cm. Ingat, persegi itu semua sisinya sama. Berarti untuk mencari keliling dari persegi, kita tinggal kalikan. Atau kalau mau tambahkan kayak gini juga boleh sih, tapi kalau misalnya lebih suka langsung mengkalikannya 4 dikali dengan sisinya. Berarti sisinya adalah 15. 15 dikali 4 sama dengan 60 cm. Gitu ya teman-teman ya. Kalau persegi panjang tadi itu berarti 2 kali panjang tambah lebar. Tapi kalau persegi ini adalah 4 kali sisinya. Sisinya misalnya 15 berarti 4 dikali 15 sama dengan 60. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia materi kita hari ini untuk yang poligon. Silahkan teman-teman bisa langsung pergi ke latihannya ya. Kita langsung bisa pergi ke latihannya. Mana nih? Hmm? Agustus September. Hah? Kok Agustus? Sebentar ya. Oke, Missnya jadi pemrograman visual nih. Sebentar ya teman-teman ya. Kok tiba-tiba Missnya jadi ke pemrograman visual? Missnya izin stop dulu ya. Atau pause dulu. Ya, jadi teman-teman kita mau coba kerjakan. Silakan coba teman-teman kerjakan dulu nomor 1 deh. Kayaknya teman-teman paham ya cara untuk mengerjakan nomor 1 ya. Silakan teman-teman cari kelilingnya. Kalau nggak salah itu soal tentang keliling ya. Kalau keliling itu tinggal menambahkan sisi yang sudah diketahui. Coba teman-teman jumlahkan semuanya ya. Sebentar, Missnya buka platform lagi karena dia tiba-tiba ke switch jadi pemrograman visual. Tunggu ya. Miss ini ditambah semua ada sisinya. Bener, kan yang ditanya keliling ya. Betul nggak Raka? Iya. Iya, tinggal tambahin aja sisi yang sudah diketahui. Berarti berapa dengan berapa ya? Sambil tunggu Miss. Missnya baru masuk lagi nih. Oke. Miss, Iya, kenapa Rizky? ini kerjaan yang tahap utama ya, Miss. Yang kedua. Betul. Iya, benar. Yang kedua, tahap utama. Miss ini kok salah? Hah? Coba sebentar ya. Ini Missnya lagi ini dulu. Nah, oke, oke, udah bisa. Oke, kita lihat nomor 1 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang sudah terlihat ya layar Missnya ya. Oke, caranya gini teman-teman. Yang pertama, kita lihat ya, Pak Trudi sedang menggambar rencana baru untuk taman. Bantu dia menghitung keliling setiap bentuk yang ada. Oke, di sini kelilingnya pertama yang segitiga terlebih dahulu. Di sini ada sisinya ada 5, 3, dan juga 7. Kita tambahin dulu ya untuk setiap sisi di segitiga ini. 7 ditambah 3, 10.
10 tambah 5 sama dengan 15, sehingga nantinya untuk kelilingnya itu dia ada di 15 cm. Lalu untuk persegi tadi itu cara untuk mengetahui kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Di sini sisinya udah ketemu ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai rumus, tinggal tambahin aja. Di sini ada 4-nya ya. 4 ditambah 4, 4 ditambah 4, 8. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, kalau yang persegi panjang, berarti untuk panjang yang di sini juga sama, lebarnya juga sama. Berarti kita tinggal tambahin 8 kali 2, 8 tambah 2 adalah 10, lalu yang sisi ini 8 tambah 2 juga 10, 20, 10 tambah 10 sama dengan 20. Atau kalau mau pakai rumus, kita pakai rumus kayak gini ya. 2 kali panjangnya berapa? Oh, panjangnya 8. Ditambah dengan lebar, lebarnya adalah 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10, 10 kali 2 adalah 20 cm. Gitu ya. Siapa yang sudah nomor 1? Kita lanjut nomor 2 ya, teman-teman ya. Oke, Miss-nya hanya memberikan contoh dari nomor 1 sampai nomor 3 ya, teman-teman ya. Nanti untuk seterusnya dari nomor 4 sampai 12, Miss-nya mau teman-teman semua share screen. Silakan teman-teman coba kerjakan, tapi kalau sekali salah, nanti teman-teman langsung info Miss-nya ya. Miss, aku salah nih, coba tolong bantu aku, gitu. Jadi kalau udah satu kali salah, teman-teman langsung info Miss-nya, supaya nanti kita bisa benarkan soalnya. Gitu ya, atau kesalahannya. Oke, kita lihat nomor 2. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang adalah 30 meter dan lebar adalah 20 meter. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman ini? Oke, udah pasti yang ditanya adalah keliling ya teman-teman ya. Kalau mau pakai rumus berarti 2 dikali dengan panjangnya adalah 30 ditambah dengan 20. 30 tambah 20 adalah 50, berarti 50 dikalikan 2 sama dengan 100. Kalau nggak mau pakai rumus, berarti silakan teman-teman gambar. Gambar poligonnya ya, persegi panjang, lebarnya itu 30. Panjangnya 30, lebarnya adalah 20. Nah, ini berarti sama juga ya. Jumlahnya 20, ini 30. Tinggal ditambahin. 30 tambah 20, 50. 30 tambah 20, 50. 50 tambah 50 adalah 100. Gitu ya. Gampang nomor 2. Oke, lanjut nomor 3, teman-teman. Di sini misalnya salah ya. Oke, kita lihat di sini. Agen khusus membawa kotak permen untuk dimakan saat bekerja. Kotak itu berbentuk persegi panjang. Kalau ini kayaknya harus, kalau soal kayak gini harus digambar ya teman-teman ya. Dan ada 6 permen di sepanjang sisi panjang kotak. Kita gambar misalnya di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa nih Miss-nya harus gambar? Nanti kita lihat ya. Dan 4 permen di sepanjang sisi pendek. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Nah, gitu ya. Para agen khusus memakan semua permen di sekeliling kotak. Berapa banyak permen yang dimakan oleh para agen khusus? Berarti untuk sekelilingnya kita hitung ya. Karena di sini itu kita nggak boleh ada yang double, jadi kita hitung satu persatu. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seperti itu ya. Miss, kenapa nggak langsung pakai rumus aja 6 tambah 4 kali 2? Karena kalau 6 tambah 4 kali 2 itu biasanya yang sudut ini ya teman-teman ya. Yang sudut ini dia terhitung double, terhitung 2 kali. Jadi kalau memang ada soal yang dia hanya memakan sekelilingnya saja, seperti itu ya, berarti itu teman-teman harus menggambarnya. Jadi kita hitung manual aja. Jadi hasilnya adalah 16.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti akan ada soal kayak gini satu lagi kalau nggak salah di nomor yang Missnya salah tuh. Kayaknya di nomor 11 atau nomor 7. Nanti Missnya bantu ya. Oke, silakan teman-teman coba dulu kerjakan dari nomor 4 sampai nomor 12 ya teman-teman ya. Silakan sambil di-share screen. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan Missnya bisa sambil pantau. Dan nanti kalau memang udah salah sekali teman-teman langsung info Missnya supaya Missnya bisa bantu perbaiki. Ya, yuk silakan Raka Kalila Rizky share screen. Oke, Raka udah nomor 4 nih, nice job. Pak Trudi melakukan tamu, tetapi nilainya tidak ada. Mm-mm. Silakan dikerjakan dulu. Rizky juga ya, boleh sambil share screen ya. Wah, ada yang salah nih, Raka ya. Raka udah satu kali salah. Lihat, ingat Raka kalau untuk keliling persegi, dia itu 4 dikali sisi. Kalau tadi sisinya itu adalah 2, berarti 4 kali 2 harusnya di sini kelilingnya 8 nih. Berarti kalau gitu untuk mendapatkan keliling sama dengan 4, kalau satu gimana? Misalnya sisinya itu 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi diameternya 1 ya, Raka. Oke, kalau yang ini gimana Miss Nia? Kalau yang ini berarti di sini kan yang diketahui adalah panjangnya. Kelilingnya kita sudah ketahui adalah 26. Untuk mengetahui panjangnya, kita harus tahu berapa kali berapa ya yang hasilnya 26. 10 kali 10 ditambah 3 bukan 10 berapa kali berapa ya? Berapa tambah berapa? Yang dimana kalau dikalikan 2 itu dia hasilnya 26. Oke, kalau yang hasilnya 26, biasanya dia itu adalah 13 ya. Berarti kalau 13 kali 2 sama dengan 26 ya, benar ya, 26. Berarti kalau 26, pasti yang panjang di sini udah diketahui 10, berarti di sini harusnya 3 untuk lebarnya, supaya dia bisa menjadi 13. Gitu, karena 13 dikali 2 sama dengan 26. 13 itu harus udah penjumlahan panjang ditambah dengan lebar. Gitu. Jadi kita bisa paham kalau panjangnya di sini 10, berarti lebarnya harus yang lebih kecil, yaitu sisanya deh 3. Udah, berarti ini lebarnya 3 ya. Oke, misalnya cek untuk Kalila dulu. Oke, lanjut lagi ya Raka ya. Wah, Kalila nomor 5, good. Rizky, boleh sambil share screen Rizky? Mm-mm. Takut nge-lag, Miss. Ya, tapi boleh sambil misalnya cek ya. Biasanya kalau udah matiin kamera, dia nggak begitu nge-lag kok. Jadi misalnya sambil cek aja, takutnya nanti Rizky ada kesalahan berapa gitu, ya, udah 2 kali, nanti nggak bisa kepantau sama Missnya ya. Coba. Ih, Rizky nomor 5, good. Silakan. Oke, Raka juga nomor 5. Oke, kita bahas nomor 5. Ya, teman-teman masih bingung ya, nomor 5 ya. Oke, kita bahas sebuah trotoar ditempatkan di sekeliling sebuah taman bunga berbentuk persegi. Oke, berapa panjang sisi dari tamanan bunga jika panjang seluruh trotoar adalah 24? Kalau seluruh trotoar itu adalah sekelilingnya, berarti di sini yang diketahui adalah kelilingnya nih. Kelilingnya adalah 24. Panjang sisi dari petak bunga adalah, kalau ini kan persegi ya, bukan persegi panjang. Ya udah, tinggal dibagi aja. 24 dibagi 4 sama dengan berapa? 24 dibagi sama 4 sama dengan 11. hah? Serius? 4 kali berapa yang hasilnya 24? 6. Iya, pintar. Jadi jawabannya adalah 6 ya.
Kalau persegi gampang ya, tinggal bagi aja sama 4 biar sisinya itu kita tahu berapa-berapanya ya. Oke, silakan. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ini agak tricky, teman-teman. Miss, Ya. sebentar, Miss. Ke toilet sebentar aja, Miss. Tunggu, Miss. Oh iya, boleh-boleh. Mau ke toilet dulu? Ya, Oh, boleh. Ya, silakan Rizky. Oke, nanti kalau sudah ada Rizky sudah ada hadir, boleh ya bisa infokan Miss ya. Aman? Rizky sudah di sana? Halo. Oke, udah di sana ya Rizky ya? ya, Miss. Oke, nah sekarang untuk yang nomor 6 teman-teman. Kalau nomor 6 kita bahas bersama-sama ya. Jadi teman-teman bisa langsung pergi ke layarnya Raka nih. Misalnya mau coba jabarkan di layar Raka ya. Kita baca dulu. Alora membawa sekotak cat air berbentuk persegi. Semua cat di sekeliling kotak digunakan. Berapa banyak warna yang digunakan Alora jika dalam kotak cat air itu tersisa 4 warna. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini berarti nanti teman-teman bisa langsung gambar aja. Ya, kita gambar. Misalnya dia itu ada persegi ya. Di sini kan yang ditanya kan berarti keliling ya, kelilingnya ya. Sedangkan yang tersisa itu 4. Nah, ini 4 warna ceritanya teman-teman. Untuk kelilingnya berarti kita bisa gambar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, gambar misnya jelek. Atau gini, misnya kasih teman-teman suatu gambar ya. Di chat box teman-teman bisa lihat. Nih, gambar misnya soalnya nggak rapi banget ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Misnya kirim di chat box Zoom. Oke, teman-teman perhatikan ya. Tuh, teman-teman lihat di situ, yang 0 itu adalah cat warna yang tersisa. Tadi itu ada 4 cat warna yang tersisa. Sehingga untuk bisa mengetahui kelilingnya, nanti teman-teman bisa gambar warna-warna yang adanya di sekitar cat air yang tersisa. Berarti ada di atas, lalu serong kanan, serong kiri, di sampingnya sebelah kanan kiri, bawahnya. Kalau kita hitung berarti untuk kelilingnya dia itu hasilnya berapa nih? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk yang di atas adalah 4. Lalu kita hitung lagi ke bawah 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya adalah 12 ya teman-teman untuk yang nomor 6. Setelah teman-teman lihat dari gambar yang Miss Nia berikan ini ya. Dia itu seperti gambar yang tadi, yang sekotak coklat gitu ya. Jadi dia jawabannya adalah 12. Kita nggak boleh hitung 2 kali untuk sudut-sudutnya. Oke, silakan teman-teman bisa jawab dulu untuk yang ini adalah hasilnya 12 ya, nomor 6. Boleh sambil share screen lagi. Rizky ya. Kalau Kalila udah share screen nih. Lanjut nomor 7. Rizky boleh sambil share screen juga ya. Boleh. Coba dicoba dulu teman-teman yang ini. Segitiganya ini sama sisi ya. Segitiga sama sisi itu berarti sisinya itu dia sama. Kalau keliling dari segitiga sama sisi, yang dimana sisinya itu 8 berarti 3 dikali dengan 8 dulu. Itu adalah keliling dari segitiga sama sisi. Berarti 8 dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? 4. 24. Berarti keliling kawatnya itu 24 ya sebelum dia bentuk-bentuk perseginya.
Ya, silakan. Berarti jawabannya 24 untuk keliling persegi. Karena kan yang dipakai di sini kelilingnya itu sama kayak kalau dia lagi bikin segitiga sama sisi ya, teman-teman ya. Sehingga kawat yang dipakai juga pasti ukurannya sama segitu juga. Sehingga keliling persegi kita juga udah tahu dong hasilnya adalah 24. Lalu untuk panjang sisinya berapa nih? Untuk panjang sisi persegi yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi untuk panjang sisi berarti kalau persegi itu untuk mengetahui sisinya keliling ya, dari keliling dibagi dengan 4. 24 dibagi 4 sama dengan an 6. Jawabannya yang kedua adalah 6 ya, teman-teman ya. Silakan. Oke, lanjut nomor 8. Oke, kalau yang ini gimana? Missnya mau teman-teman coba dulu ya nomor 8 ya. Oke, nomor 8 boleh coba teman-teman kerjain dulu. Miss, Nanti kalau salah satu boleh ya. Iya, Rizky? ini dikali ya, Miss. Nah, kalau ini kan yang diketahui kelilingnya nih, keliling persegi. Supaya kita tahu sisinya dulu, berarti diapain tadi? Ba ba Sisi persegi. Berarti kalau persegi itu ada 4 sisi, berarti kita bagi. bagi. Benar, 32 Berarti di... 32 bagi 2. Ah, serius 2? Kan kita mau tahu dulu nih, keliling perseginya dulu. Keliling persegi. Kalau ini kan gambarnya persegi panjang ya. Kita mau tahu dulu keliling persegi nih. Keliling persegi berarti 32 dibagi dengan 4. Karena kan 4. persegi di sini yang pertama tuh dia sisinya ada 4. Berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8 ya. Berarti sisinya ini ada 8 nih. Lalu yang sebelahnya persegi yang berikutnya itu 8 juga pasti sisinya karena kan dia sama tuh ukurannya. Oke, untuk panjangnya kita udah tahu nih. Berarti ya 8 ditambah dengan 8 sama dengan 16. Panjangnya adalah 16 untuk persegi panjang ini ya, persegi yang disatukan ini. Lalu untuk lebarnya, tadi lebarnya adalah 8 ya. Sehingga untuk mengetahui keliling di sini, pakai rumus aja teman-teman. 2 dikalikan 8 ditambah 16. Hasilnya berapa tuh? 8 ditambah 16. 8 tambah 16 berapa? Ayo, berapa nih? 8 tambah 16 sama dengan 24. Miss salah, Miss. Aduh, salah ya. 24 dikali 2, hasilnya berarti 48 ya. Nomor 8 ini hasilnya adalah 48, teman-teman. Seperti itu caranya ya. Silakan. Coba misalnya punya Raka. Nah, iya Raka juga nih. Salah tadi kalau Raka berapa tuh hasilnya? 4. Ah, 64 yang tadi ya. 32 dibagi 4 dulu. 30 bagi 4 adalah 16, 8 ya, 8. Berarti sisi yang ini 8, yang ini 8 juga. Ini 8 nih. Gitu. Kalau panjangnya berarti tinggal ditambahin 8 tambah 8, 16. Untuk sisi yang ini kan 8 juga ya. Oke, berarti untuk keliling 2 dikali dengan panjangnya persegi panjang tadi 16.
16 tambah 8. 16 tambah 8 sama dengan 24. 24 dikali 2 sama dengan 48. Yuk, silakan. Bisa diulang ya. Bisa diulang. Bisa diisi dengan 48 ya. Silakan. Oke, good. Kayak gitu. Kalau yang ini sekarang juga sama ya, teman-teman ya. Kita baca dulu soalnya. Pak Trudi menggambar sebuah persegi panjang. Persegi ya, menggambar sebuah persegi dan membaginya menjadi 4 bagian, yang masing-masing dia mewarnai dengan warna berbeda. Bagian biru dan hijau berbentuk persegi. Keliling persegi biru adalah 28. Ini 28 nih yang biru, teman-teman. Lalu yang hijau adalah 16. Berapakah keliling persegi panjang yang warna kuning? Oke, yang dicari adalah yang kuning berarti ya. Oke, kita lihat yang persegi biru dulu teman-teman. Untuk mencari sisi dari yang biru berarti kita bagi aja kayak tadi. 28 dibagi 4 berapa teman-teman? 28 bagi 4 tuh Bagi 4, 7. 7. Sehingga ini sisinya yang warna biru dia 7. Atas, kiri, kanan, bawah itu dia sisinya 7. Oke, kalau yang warna hijau itu berarti 16 dibagi 4. 16 bagi 4 berapa? Em, 4. 4. Sehingga yang atasnya nih, sisi yang atas 4, yang kiri kanan 4, atas bawah juga 4. Sehingga kita bisa tahu untuk persegi panjang ini kita sudah mengetahui panjang dan juga lebarnya. Panjangnya adalah 7, lebarnya adalah 4. Kita pakai rumus ya teman-teman ya. 7 ditambah Atas. 4. Berapa? 7 tambah 4. 7 tambah 4, 11. 11 kali 2. 11 kali 2, 22. 22. Jadi jawaban nomor 9 adalah 22, teman-teman. Gitu ya. Cara untuk mengetahui jawaban kalau gambarnya seperti ini. Teman-teman breakdown dulu. Yang kalau misalnya tadinya itu dia hasilnya adalah keliling, berarti kita cari dulu sisinya supaya sisi yang berdekatan ini ya, yang nempel ini, pasti dia tuh hasilnya sama dari sisi yang kita sudah ketahui dari yang keliling yang udah diketahui tadi ya. Gitu. Berarti jawabannya dua-dua. Silakan teman-teman bisa isi. Nomor 9 hasilnya adalah dua-dua. 22. Silakan. Kalila juga ya. Oke, sekarang yang ini. Alora Olivia Fly memutuskan untuk memberi kartu ucapan terima kasih. Kita langsung baca aja ya. Kartu Olivia berwarna kuning. Ini adalah Olivia. Lalu kartu fly berwarna merah muda. Mereka memutuskan untuk menghias kartu dengan menambahkan pita di sekelilingnya. Berapa pita yang harus Alora potong untuk menghiasi kartu? Berarti Alora itu yang warna biru. Oke, untuk mengetahui keliling ya udah gampang ya. 2 dikali panjang tambah lebar. Berapa tuh? Dah hasilnya itu. Silakan. 15 tambah 9 dulu baru kali 2. Hmm, berapa kira-kira? 19 tambah 90 ya, Miss. Hah? 19 tambah 90? Nah, 26, Miss. kalau dia kan kalau Alora itu yang biru berarti. Karena Olivia sama Fly itu yang pink sama yang kuning. Kalau Alora itu yang biru, ya udah cari aja. Di sini kan sisinya udah tahu ya, 26, Miss. teman-teman ya. Sebentar. Berarti kita tinggal tambahkan rumus. 2 dikali panjangnya tadi 15. 15 ditambah dengan 9. Itu dia hasilnya. 15 tambah 9. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau Raka mana? 15 tambah 9, hasilnya dikali 2. 15. Bukan itu Raka. Sebentar, Raka udah satu kali tuh percobaannya. Lima Ya, belas tambah 9. Ini di dalam kurung. Karena di sini ya, nih. Luasnya nih. Sisinya. Lalu 2 dikali 15 tambah 9. 15 tambah 9 adalah 24, teman-teman. 24 dikali 2 berarti?
Hasilnya adalah Apa? 48. Oke, teman-teman, kita sampai nomor 10 dulu ya, karena kita masih ada satu materi lagi ternyata ya. Dan ada dua soal lagi, takutnya nanti nggak keburu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Miss Nia izin stop share screen dulu untuk teman-teman yang lain. Wah, ada yang nomor 2 ya. Oke, nanti teman-teman bisa coba kerjakan dulu untuk yang part 2. Lalu 11, 12 ya. Tinggal dua soal lagi, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Gitu. Nanti kalau yang masih bingung, teman-teman bisa infokan Miss Nia ya. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Sekarang kita mau melihat di sini ada yang namanya eh, lingkaran Euler ya. Kita salah nih, kirain tadi cuma dua materi ya, ternyata ada tiga. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya tanda-tanda geometris. Kalau tanda-tanda geometris itu terbagi menjadi tiga, ada warna, bentuk, dan juga ukuran. Contohnya ya, tugas nomor satu. Teman-teman boleh nyalakan mikrofonnya dulu ya, supaya kita bisa diskusi. Apa perbedaan bentuk geometris di bawah ini? Bagaimana kemiripannya? Kira-kira yang mirip di sini apa teman-teman? Bentuknya, warna, atau ukuran? Bentuk. Bentuk pintar Rizky. Rizky paham ya? Udah tahu ya, udah bisa kelihatan ya dari logika ini ya. Betul, yang mirip adalah bentuknya. Yang tidak mirip apanya nih teman-teman? Warna dan ukuran. Betul, warna dan ukuran yang tidak mirip ya. Oke, kita lihat di sini. Bentar. Nah, sebutkan ciri-ciri bentuk pertama. Ada bentuk tadi, ukuran, dan warna ya. Kalau yang pertama itu besar biru lingkaran, yang kedua itu kecil hijau lingkaran. Yang sama itu dia sama-sama lingkaran, tapi yang berbeda itu dia dari besar dan juga warnanya. Kalau yang nomor dua, teman-teman, perbedaan bentuk geometris di bawah ini kira-kira yang mirip apanya nih, teman-teman? Bentuk, warna, atau ukuran? Nomor dua, kira-kira apa nih, teman-teman? Yang mirip. Warnanya aja yang sama nih sama ukuran. Betul, iya, warnanya sama ukuran ya kalau yang nomor dua ya, tapi dia bedanya di bentuk. Nah, sekarang di sini ada yang namanya bagi bagikan bentuk geometris ke dalam kelompok yang sesuai. Kita mau mempelajari bagaimana cara untuk mengkelompokkan. Kekelompokan mana kita harus membagi bentuk geometris ini? Yang pertama segitiga. Oke, berarti nanti dia masuk ke lingkaran segitiga. Kalau ini dia segi empat, masuk ke lingkaran segi empat. Yang ini segitiga, segi empat, dan juga segitiga. Oke, bagikan bentuk geometris dalam kelompok yang sesuai. Ini biru, ini segi empat, ini biru, ini segi empat, ini segi empat, ini biru, ini mana nih? Berarti kalau yang ini kan biru dan juga segi empat. Berarti dia ada di keduanya. Yang artinya dia ada di tengah di antara segi empat dan juga bentuk geometris biru. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau coba langsung kerjakan aja soalnya. Teman-teman bisa pergi ke platform. Lalu teman-teman bisa back lagi. Kita coba kerjakan nomor 3 ya. Matematika pengembangan. Nih, di sini ada 8 soal. Kita lihat dulu ya, dari matematika pengembangan ini kita wajib untuk membaca soalnya Share terlebih screen, dahulu. Miss. Nanti dulu aja ya Raka ya. Kita, misalnya kasih unjuk dulu untuk yang nomor satu. Kita lihat, warnai setiap area pada diagram. Anak yang suka minum soda dia warnanya kuning. Anak-anak yang suka minum soda dan jus berarti keduanya dia warna ungu. Sedangkan anak yang suka minum jus dia warnanya biru. Ya udah silakan teman-teman bisa warnai ya. Berarti yang kuning itu dia suka soda, yang biru itu dia suka jus, yang ungu itu yang suka keduanya antara soda dan juga jus. Silakan. Yang putih tuh suka jus ya. Yang kuning itu soda. Nih, karena di atas lingkarannya udah ada tertera keterangannya ya. Ada soda, Di ada sini jus. kerja bareng sambil ngerjain di platform. Iya, oke. Atau boleh sambil share screen lagi kayak tadi deh. Boleh sambil share screen ya. Kalila sama Raka dan Rizky, silakan kalau mau share screen. Kita kerjain sama-sama lagi. Boleh di share screen teman-teman. Yuk, silakan. Oke, ini udah ada Raka ya. Kalila sama Rizky, yuk, silakan. Oke, kita sortir. Waduh, Raka udah nomor 3 nih. Hebat, keren ya. Raka udah paham berarti nih. Oke, di sini yang mana nih? Kalau roti itu dia roti putih benar. Manisan di sini adalah dessert ya, maksudnya teman-teman ya.
Kalau yang keduanya antara manisan sama, oh sorry, manisan itu dia seperti karamel, coklat, marshmallow itu dia manisan. Sedangkan kue itu berarti antara manisan sama roti. Apa, Gitu. Miss? Kue itu antara manisan sama roti. Yang roti itu dia cuman roti putih sama roti hitam. Kalau cake sama kalau cake sama kue itu dia di antara manisan sama roti. Sedangkan coklat karamel marshmallow dia itu manisan. Gitu. Oke. Coba misalnya lihat dulu punya Raka ya. Sebentar ya Raka. Di sini berarti kalau Raka itu 5, 6, 7 udah benar di manisan. Tapi roti itu dia hanya nomor satu, nomor dua. Nomor tiga itu dia kan kue tuh. Kue itu antara manisan sama roti. Karena kue Oh, itu dia pakai coklat, dia pakai selai gitu ya, pakai marshmallow. Berarti dia itu di antara. Oke, misalnya cek lagi untuk punya kayak Kalila sama Rizky juga ya. Boleh sambil share screen. Oh, Kalila udah nih. Oke, Kalila juga nih ya di sini ya. Berarti kalau di sini roti itu hanya yang ada tulisan rotinya. Roti putih, roti hitam itu masuk ke dalam roti. Sedangkan coklat karamel marshmallow itu manisan, kue cake itu di antara. Karena kue dan cake itu menggunakan coklat, menggunakan karamel ya. Gitu. Rizky gimana? Oh, ini dia. Oke, Rizky juga Hmm? silakan. Kalau roti itu yang roti aja nih, roti putih, roti hitam. Hanya roti, dia nggak pakai selai, nggak pakai Ini pemanis. apa ini, Miss? Ditarik aja ke irisannya nih, ke lingkarannya. Berarti roti di kelompoknya roti, ya. Kue sama cake itu di antara roti sama manisan, karena kue sama cake itu menggunakan karamel atau coklat. Ah, bukan. Kalau coklat di manisan, Rizky. Ya, kalau cake baru. Kalau cake itu dia masuknya di antara yang beririsan. Ya, Cake sama karamel, kue apa marshmallow, bedanya, manisan. Miss? Kenapa? Cake sama kue bedanya apa? Iya, makanya sama ya. Bedanya bahasanya aja. Beda bahasa aja ya di sini ya. Ya, lanjut lagi teman-teman. Nah, nomor 4 ya, berarti ya. Sekarang kita melihat kalau geometris itu seperti lingkaran dan sudut. Kalau poligon yang tadi teman-teman, segitiga, segi empat, persegi, persegi panjang itu namanya poligon. Kalau lingkaran dan sudut itu dia bentuk geometris gitu. Bagian dari bentuk geometris itu poligon berarti ya. Sehingga poligon itu masuk di dalam bentuk geometris. Oke. Poligon itu yang ini ya, segi 6 sampai persegi panjang. Kalau lingkaran sudut itu memang bentuk geometris ya, teman-teman ya. Oke, yuk Raka ditarik dulu. Segi Lihat panjang lagi. apa, Miss? Persegi panjang itu poligon. Kalau lingkaran sudut satu 2 itu bentuk geometris. Hmm. Tapi bukan termasuk poligon. apa aja? Kalau persegi apa, Miss? Poligon. Yang yang hanya bentuk geometris itu lingkaran sama sudut gitu. Sedangkan poligon itu dia termasuk geometris juga, tapi dia tipenya poligon gitu. Lanjut nomor 5, teman-teman. Oke, coba kita lihat baca dulu soalnya nomor 5. Pada diagram manakah kita dapat mengelompokkan objek ya ke dalam kategori sehingga tidak ada kosong yang tersisa pada diagram kita. Di sini kita lihat ada lemon, mangga, lime, pear, dan juga pisang. Miss, ini maksudnya Nah, apa sih? berarti di sini kalau Miss, dijadikan grafik nomor 4 ya? Nomor 5 ya? Oke, kalau Lime di itu apa, Miss? lime itu lemon. Eh, lime itu jeruk jeruk nipis ya? Gitu. Lime itu adalah jeruk nipis. Oke, berarti Miss kalau apa kita lihat, bedanya, Miss? nah ya makanya kita mau jabarkan nih di sini. Kalau kamu lihat di situ untuk buah-buahnya ada lemon, lemon itu asam ya. Mangga itu cukup asam. Kalau lime itu asam, pear itu tidak asam, pisang tidak asam. Berarti ini semua kan termasuk buah-buahan. Tapi di dalam buah-buahan ini, yang list ini ya dari 1 sampai 5 ada juga yang asam. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang kedua tuh, yang di dalam lingkaran juga. Benar. Karena semuanya buah-buahan ya.
Oke, wah Kalila udah nomor 6 nih, good job. Oke, yang lain nih, coba yang asam berarti tadi apa? Iya, lemon. Betul. Silakan. Yang asam itu hanya lemon sama lime ya. Pir, pisang sama mangga itu nggak asam, teman-teman. Oke, kali ini gampang ya, teman-teman ya, yang nomor 6. Nomor 6 berarti yang berbeda itu dia hanya yang kain hitam ya. Lagi share. Pakaian terbuat kain hitam itu berarti yang di sini perbedaannya itu untuk lingkaran ya, antara hitam sama putih. Dia kan bedanya jauh sekali ya. Berarti di sini yang hitam adanya di lingkaran yang ini karena kalau teman-teman lihat ada bentuk bentuk yang lain ya, yaitu rok, tapi dia kainnya hitam juga. Berarti rok yang terbuat dari kain hitam dia masuk ke lingkaran yang ini. Rok yang Ini, ter Miss. Iya, kalau itu di tengah, tengah yang di irisannya ya. Coba Miss lihat. Kalau rok terbuat kain hitam, iya, taruhnya tadi di situ Raka. Bukan, Yang sini. yang kecil, iya. Karena dia kan kain hitam. Yang kuning juga di dalam kain hitam ini. Oke, kalau yang kain putih berarti yang bulat, bulat sebelahnya, yang sana, seberangnya. Hmm. Ya, betul. Lalu yang biru berarti pakaian yang terbuat dari kain hitam dan putih. Gampang ya, nomor 6 ya. Oke, nomor 7. Oke, kita lihat ya di sini ya, nomor 7 ya teman-teman ya. Kita baca dengan menggunakan diagram isi tabel. Jumlah anak laki-laki yang hanya mengikuti kelas sepak bola. Benar, 14. Yang terlibat dalam robotika. Kalau robotika yang mana? Yang hanya robotika berarti 15. Hah? Serius Rizky? Robotika 15. Laki-laki yang mengikuti kelas sepak bola. Berapa banyak anak laki-laki yang mengikuti kelas sepak bola? Berarti 14 ditambah dengan irisannya. 14 ditambah 5 sama dengan 19. Yang nomor 3 ya teman-teman ya. Karena sepak bola itu ada yang anaknya itu ikut robotik juga gitu. Jadi kita tinggal tambahin. 14 tambah 5 sama dengan 19. Nah, kalau robotika juga sama tinggal tambahin. 15 tambah 5 Ini. berapa? 20. Oke, yang mengikuti keduanya ya udah yang di tengah. Yang di tengah berapa tadi? Iya, Berarti yang sini berapa, Miss? coba Miss lihat. Oke, yang sepak bola, yang hanya sepak bola berarti yang 14. Yang 14. robotika 15. Mm-mm. Yang robotika aja berarti 15. 15. Mm-mm. Yang mengikuti sepak bola berarti yang ini. Sama irisannya. 14 tambah 15. 9. Be? 19. Ya. Lalu yang ikut robotik 15 tambah 5 sama dengan 20. iya, tinggal yang irisannya. Yang hanya yang mengikuti keduanya ada 5 anak. Oke, kalau yang nomor 8, wah kalian udah nomor 9 keren. Nice ya. Kalau nomor 8 itu dia jawabannya adalah yang iya, yang beririsan tuh. Benar. Benar Rizky, yang itu jawabannya. Anak laki-laki. Mm-mm. Benar. Oke. Berarti yang ini jawabannya adalah anak laki-laki siswa 3A, anak laki-laki yang belajar di kelas 3A. Silakan lanjut ya terakhir ya nomor 9. Oke, untuk Kalila, Kalila boleh coba kerjakan nomor 4 ya, karena nomor 4 itu nggak ada materinya nih. Jadi ini untuk mengasah logika lagi, silakan bisa dikerjakan matematika yang menyenangkan.
Miss, Iya, ini hitungannya kura-kura tapi di sininya penyu. penyu ya. Iya, berarti itu yang penyu ya. Salah penulisan nih berarti soalnya. Mm-mm. Kalau sudah, Miss. Sudah, kalau sudah Raka kerjakan nomor 4 juga. Ini adalah tentang matematika yang menyenangkan. Dia nggak ada materinya, langsung kerjain ya. Diperhatikan soalnya dengan baik supaya nanti teman-teman bisa jawab ya yang nomor 1 ya. Oke, untuk matematika yang menyenangkan, kita bahas sama-sama aja ya teman-teman ya. Missnya izin stop share screen dulu. Terima kasih teman-teman. Missnya izin stop share screen dulu ya. Kita bahas sama-sama aja supaya kita melatih logikanya sama-sama ya. Hmm. Oke, kita lihat di sini dari soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 itu adalah tentang melatih memori dari soalnya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat Siti mengumpulkan koleksi serangga di planet Omega yang jauh letaknya. Ketika Siti membawa koleksinya keluar angkasa, serangga bulat yang memiliki dua antena dan semua serangga, oke, dan semua serangga persegi panjang yang berkaki 6 lari darinya. Oke, kita eliminasi dulu semua serangga bulat yang memiliki dua antena. Nah, ini dia memiliki dua antena, ini dia memiliki dua antena, lalu bulat memiliki dua antena dan semua serangga persegi panjang yang berkaki 6. Ini persegi panjang kaki 6, persegi panjang kaki 6 kita eliminasi, persegi panjang kaki 6, hmm, udah ya, berarti itu aja yang dieliminasi, sehingga yang tersisa hanyalah yang ini. Ya, teman-teman ya, silakan teman-teman bisa pilih. Ini untuk nomor 1 ya, teman-teman ya. Kalau bertemu soal seperti ini, baik di Olimpiade atau nanti misalnya ada di ujian gitu ya, teman-teman kalau sudah baca nih dari awal, misalnya itu dia yang pergi, berarti teman-teman coret dulu, dieliminasi dulu, sehingga nanti kita bisa fokus hanya di sisanya. Gitu ya. Selanjutnya nomor 2, teman-teman. Nomor 2 kita lihat, Amin menulis 3 kata di kartu lem, lemon, dan meter. Setiap kartu memiliki warna yang berbeda yaitu kuning, biru, dan merah muda. Kata yang tertulis pada kartu biru dan merah muda memiliki huruf pertama yang sama. Oke, berarti biru sama merah muda itu memiliki kata yang sama. Biru dan merah muda ya. Dia itu sama-sama depannya itu L. Oke, yang ini ya teman-teman ya. Tapi jangan di ini dulu ya. Lalu kata-kata yang tertulis pada kartu merah muda dan kuning memiliki huruf kedua yang sama. Merah dan kuning, merah muda dan juga kuning, dia kata-katanya sama. Oke, merah muda dan kuning, dia itu memiliki kata-kata yang sama. Depannya nih huruf keduanya dia itu hurufnya sama, sama-sama E. Berarti kita bisa tahu merah muda itu tadi depannya sama ya sama biru dia itu L, lalu belakangnya yang kedua dia itu sama dengan kuning berarti E. Kuningnya di sini, birunya di sini. Gitu ya, silakan. Oke. Untuk nomor 3. Nah, ini nomor 3 agak kompleks ya, teman-teman ya. Kita mau melihat dulu, kita baca dulu soalnya. Di sebuah timbangan akan seimbang jika di satu sisi timbangan diletakkan 3 kantong gula yang beratnya sama. Masing-masing adalah 1 kilo. Di sisi lain timbangan diletakkan 2 kantong gula yang beratnya sama dan 2 karung yang masing-masing beratnya 2 kilo. Berapa berat 1 kantong gula? Oke, kita jabarkan ya. Misalnya X itu adalah sebagai kantong. Nih, X itu adalah kantong ya teman-teman. Lalu kita bikin kalau kantong itu kantong gula ya. Yang pertama itu yang di timbangan pertama itu ada 3 gula. Berarti kita taruh ada 3 gula,
kantong gula itu kita tadi perumpamakan jadi X, 3X. Lalu ditambah dengan 3X ditambah dengan 1. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, kalau yang di timbangan kedua, di situ ada 2 kantong, menjadi 2X ya. 2X ditambah dengan 2 ditambah dengan 2, karena 2 kilo tuh untuk bebannya. Sehingga di sini kita bisa menemukan kalau yang timbangan kedua itu adalah 2X ditambah dengan 4. Seperti itu. Supaya seimbang, kita bisa lihat seperti ini. 3X ditambah dengan 1 sama dengan, biar seimbang itu kan sama ya, sama juga ratanya, sama dengan gitu ya. 2X ditambah dengan 4. Nah, masih seperti ini, bagaimana kalau kita mau hilangin X-nya? Gimana kalau kita hilangin 2X-nya nih? Sehingga semuanya kita kurangin 2X. Ya, antara 3X sama 2X. Kenapa nggak 3X aja, Miss, yang kita hilangin? Karena kalau 2X itu dia hasilnya lebih rendah daripada 3X. Kalau 2X kan dia hasilnya lebih rendah dari 3X, jadi 3X-nya ini nanti akan tersisa. Sehingga nanti kalau tersisa jadinya seperti ini, teman-teman. 3X ditambah dengan 1 sama dengan 4. Nah, 3X tambah 1 sama dengan 4 ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga di sini, bukan 3X, sorry. Tadi kan udah dikurang 2 ya. 2X aja udah hilang. Berarti 3X ini tadi dikurang dengan 2X tadi. 3X dikurang dengan 2X sama dengan 1X. Bisa juga kita langsung taruh aja jadi X. X ditambah 1 sama dengan 4. Ingat teman-teman, kalau dia berubah atau menyeberangi sama dengan, dia itu akan menjadi minus. 4, kita mau pindahin angka satunya supaya dia bisa sama-sama ya, sama-sama kelompok, bukan alfabet, tapi dia itu sebagai angka, berarti dia harus menyeberang. Jadi yang tadinya satunya adalah positif, kita ubah jadi minus. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Gitu ya teman-teman ya, ini adalah rumus untuk yang nomor 3. Jadi kita tahu berat dari gula ini supaya seimbang, dia itu masing-masing per kantongnya adalah beratnya 3 kilo. Seperti itu ya, silakan teman-teman kalau mau di screenshot dulu boleh. Karena biasanya soal-soal kayak gini masuk ya dalam ujian ataupun olimpiade. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut untuk nomor 4, 5, dan 6. Kita lihat dulu nomor 4 ya. Oke, nomor 4 masih gampang ya teman-teman kayak kemarin ya. Tempatkan angka 31 sampai 46 di dalam lingkaran sehingga setiap tanda panah mengarah dari angka lebih kecil ke yang besar. Berarti dari yang kecil ke yang besar. Yang paling banyak ditunjuk berarti adalah angka terbesar. Lihat anak panahnya ya teman-teman ya. Anak panah yang ditunjuk dia adalah yang paling besar. Di sini angka yang paling besar adalah 57. Sehingga 57 posisinya di sini, di tempat yang anak panahnya itu banyak ditunjuk. Lalu cari, ini yang paling banyak ditunjuk itu ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk dua yang paling besar, tempat yang dua paling besar ya teman-teman, yaitu berarti kita kurangi 1 yang ditunjuk dengan 4 anak panah. Kita cari tempat yang ditunjuk oleh 4 anak panah. Oh, ternyata di sini. Selanjutnya juga gitu, untuk mencari yang seterusnya kita cari yang ditunjuk oleh 3 anak panah selanjutnya. Yang ditunjuk oleh 3 anak panah ada di sini. Lalu yang ditunjuk oleh 2 anak panah adanya di sini. Dan yang terakhir berarti yang paling kecil adanya di sini. Itu ya, silakan dikerjakan. Nomor 5 pun sama. Nomor 5 pun sama ya. Kalau dari sini berarti dari besar ke yang kecil. Kalau tadi dari kecil ke besar, nomor 5 dari besar ke kecil. Ya. Dan nomor 6 bikin persamaan matematika seperti ini ya. Tadi kan itu angkanya masih berantakan. Yes. Teman-teman bisa atur. Yes, Rizky? Apa Miss tadi? Maaf tadi habis ambil minum. Oh Yang iya, 4 sama 5 itu sama. itu panahnya dari panah yang paling banyak itu yang paling kecil ya, Miss? Atau yang paling Oke, besar? kalau yang paling banyak itu berarti yang di soal ya, dia itu yang di arahnya ya, arahnya kemana gitu. Misalnya di sini dari kecil ke yang besar. Berarti yang paling banyak ditunjuk dia itu angka yang terbesar. Gitu ya. Nomor 5 juga gitu, Miss. Kalau nomor 5 kita baca.
Di sini arahnya dari besar ke kecil, sehingga yang paling banyak ditunjuk itu harus yang angka terkecil. Gitu, sesuai dengan arahnya. Depends on ya, tergantung soal. Gitu, oke? Silakan. Karena yang paling banyak ditunjuk itu adalah tujuannya. Hasil akhirnya itu adalah yang paling banyak ditunjuk. Seperti itu logikanya ya, teman-teman ya. Untuk nomor 6, teman-teman bisa seperti puzzle sehingga nanti kalau ditambahkan dia itu Bagus tadi hasilnya nomor seperti 5. itu. Oke. Nomor 5 itu sama kayak tadi Raka. Kamu Oh, bisa lihat anak panah yang banyak ditunjuk itu berarti yang tujuannya itu kan dari yang kecil dari besar ke kecil. Berarti yang paling banyak ditunjuk itu dia yang paling kecil dulu. Yang nggak ditunjuk sama sekali adalah yang lebih besar. Gitu ya, Raka ya. ya. Oke, lanjut. Kalau nomor 6 tinggal teman-teman kayak puzzle aja sehingga nanti kalau dijumlahkan dia hasilnya seperti yang tertera. Kalau misalnya seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya tadi saat susun, oh iya 5, pokoknya 5 ditambah 2 itu berarti hasilnya 7. Oke, berarti hasil harus 7 nih paling belakang ya. Sama dengan tuh yang paling belakangnya 7, sedangkan 3 tambah 1 4. Oke, dapat 47. Oke, siapa yang sudah teman-teman? Sudah. Ya, sampai nomor 6 Raka? Iya, sudah. Oke, kalau Rizky sama Kalila sudah? Rizky dan Kalila apakah sudah? Masih progres ya, Kalila sama Rizky. Oke, boleh dilanjutin dulu ya. Upsi. Udah, Miss. Oke, nice job Kalila. Kalau Rizky? Sudah, Miss. Oke, good. Kalau gitu, itu dia kelas kita hari ini. Kita mau refleksi dulu ya, teman-teman ya. Hari ini kita sudah mempelajari yang pertama tadi perhitungan lisan ya, teman-teman ya. Kita udah pelajari perhitungan lisan. Lalu kita sudah pelajari tentang poligon ya, teman-teman ya. Lalu juga kita sudah mempelajari tentang lingkar Euler. Kira-kira dari ketiga materi tersebut, dari Rizky, Raka, dan Kalila yang paling sulit itu di bagian mana nih? Perhitungan lisan apakah di poligon atau urutan apa Euler ya? Teman-teman yang paling sulit yang di bagian mana? Lingkaran Di Euler. Kira-kira di mana nih? lingkaran. Oh, Di- ya. Oke, lingkaran Euler ya. Oke, kalau Raka di lingkaran Euler. Kalau Kalila dan juga Rizky, kira-kira yang paling sulit di mana? Nggak ada sih, Miss. Widih, Enggak ada, Miss. mantap. Oke, kalau Rizky? Oke, oh ya. Kalau Kalila nggak ada ya. Wih, keren. Artinya kamu sudah paham nih materi hari ini, Kalila. Kalau Rizky? Em, aku yang tentang apa yang persegi-persegi. Oh, poligon ya. Kalau Rizky ya. Ya, Oke. Lalu Missnya mau tanya dari Rizky, Sekalila, dan Raka yang paling seru nih pelajaran hari ini saat perhitungan lisan, lingkaran Euler atau poligon nih? Mas kalian yang paling seru bagian mana? Halo? mhm. Atau yang teman-teman merasa, wah aku kayaknya bisa nih gitu ya materi hari ini yang poligon gitu. Wah aku kayaknya bisa nih materi hari ini yang perhitungan lisan. Kira-kira di bagian mana nih? Yang Aku matematika perhitungan lisan. menyenangkan. Oh, perhitungan lisan. Oke, good. Kalau Raka di bagian mana? Kalau matematika yang terakhir tadi. Oh, yang itu ya, yang lingkaran Euler ya. Mantap. Oh, matematika yang menyenangkan tadi ya kalau Raka ya. Kalau Ah, kalau Kalila? Lingkaran Euler. Ah, lingkaran Euler. Ya, betul ya kayak irisan tadi ya kalau Kalila lebih sukanya ya. Oke deh, teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup kelasnya? tidak. Tidak ada.
Oke, jika tidak ada, maka itu dia kelas kita hari ini ya. Terima kasih Raka, Kalila, dan Rizky sudah semangat belajarnya ya. Miss harap teman-teman tetap semangat nih untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Oke, sekian dari Miss hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next week Raka, Kalila, dan Rizky. Bye-bye. Selamat Thank istirahat. you, Miss. Bye. Sama-sama. Thank you, Miss. Bye. Terima kasih.